Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah bersama betul. dosen kesayangan kita, Ismunawan. Ismunawan. Oke. Oke Pak Is, di pertemuan pertama ini, wah langsung Oke, aja saya baik. kasih ke Pak Di Is. sini di pertemuan pertama terkait dengan apa itu akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting. Nah, di sini kita akan melihat dulu lingkungan akuntansi itu apa gitu kan. Nah, di sini akuntansi itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang, Pak. Nah, pandang yang pertama adalah sebagai kegiatan jasa. Nah, di mana di dalam kegiatan jasa ini akuntansi merupakan penyedia kegiatan jasa menyediakan informasi yang bisa berupa kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa toh? Oh, unit-unit usaha. Secara unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan. Lah, manfaatnya apa? Ya untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi. Jadi ada tiga sudut Sudut pandang besar ya pandang, dalam iya. lingkungan akuntansi itu, bahwa akuntansi itu sebagai kegiatan jasanya ya. jasa, ya. Kemudian yang kedua itu bidang studi. Nah, Oke. di mana di dalam bidang studi itu seperangkat pengetahuan untuk mempelajari terkait dengan data-data yang nantinya dari data-data itu akan menjadi sebuah informasi keuangan yang digunakan untuk siapa? Ya pihak-pihak yang kompeten di sana. Dan untuk apa toh? Ya untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, Nah, keputusan ini, ya, betul. ini untuk bidang studi. Yang kedua, Yang sudut pandang kedua kedua, adalah bidang studi ya. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga adalah sebagai proses, Pak. Sebagai proses. Proses atau kegiatan di mana pada saat sebagai proses atau kegiatan ada aktivitas bisnis di dalamnya kan, sebuah entitas itu di mana dari aktivitas bisnis itu pasti ada terjadi transaksi, Ya, berbagai betul, macam transaksi betul. itu dilakukan pencatatan ya, ke dalam jurnal, kemudian diposting. Outputnya apa? Ya laporan keuangan untuk kepentingan pengguna itu. Ini jika sebagai sebuah proses atau kegiatan. Jadi ada tiga sudut pandang tentang akuntansi tadi ya, bahwa pertama akuntansi itu sebagai kegiatan jasanya. Kedua adalah termasuk akuntansi itu juga termasuk bidang studi ya, karena ada keilmuan dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu juga sebagai proses atau kegiatan. Dari transaksi sampai ke laporan keuangan. Yang lebih terkenal dengan siklus akuntansi di sini. Oke, lebih terkenal tentang siklus akuntansi. Oke. Nah, 3 aspek akuntansi ini ya harus memenuhi ini ya, sebuah proses menciptakan, mengomunikasikan ya, pengkomunikasian terkait dengan informasi keuangan. Untuk siapa toh ya aktivitas bisnis sebuah entitas ekonomi itu gitu loh. Ya, intinya di sini ya Pak ya, berarti intinya ya. di sini nantinya. Mengkomunikasikan informasi keuangan kepada setiap pengguna bisnisnya. Dari bisnis ini sendiri. Bisa internal dalam perusahaannya, bisa maupun eksternal nantinya. Okay. Nah, itu pihak-pihak yang berkomunikasi terhadap informasi akuntansi ya siapa nantinya. Iya. Lalu pengertian di sini, nah laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses mencatat dari keuangan yang terjadi selama 1 tahun atau tahun berjalan. Nah, sehingga apa perlu dilakukan pencatatan dari proses pencatatan ini lah. Iya, sehingga betul. Nah, itulah laporan keuangan. Kemudian disajikan siapa lah? Ini yang menyajikan manajemen sebuah perusahaan. Oke. Lah, gunanya apa toh? Wah, untuk menilai kinerja. Nah, untuk menilai kinerja dari capaian perusahaan itu sendiri. Begitu juga untuk pihak yang eksternal nantinya, apakah dia mau membeli sahamnya atau apa. Lah, ini terkait dengan data-data keuangan. Jadi laporan keuangan tadi adalah laporan setiap transaksi dalam 1 tahun, disajikan oleh seorang manajemen menyajikan itu, dan untuk apa itu? Untuk mengukur kinerja perusahaan, kinerja secara keuangannya Pak Is ya. Betul. Nah, laporan keuangan itu sendiri yang pertama ada laporan posisi keuangan Pak di sini. Oke, jadi ini jenis-jenis laporan keuangan ya. Jadi kan kita mau bikin transaksi keuangan sampai bikin laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada beberapa jenisnya. Nah, satu adalah laporan posisi keuangan, di mana di sini menggambarkan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Nah, laporan posisi keuangannya ada beberapa bentuk nantinya. Apakah bentuk T dia mau menyajikan atau bentuk laporan. Nah, di laporan posisi keuangan itu sendiri. Nah, di bagaimana nantinya susunan neraca laporan posisi keuangan itu
menggambarkan apa? Aktiva pasifanya. Ya. Kemudian ada laporan rugi laba. Nah, capaian di periode itu apakah perusahaan menderita kerugian atau laba. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang perlu disajikan nantinya pada setiap entitas akan apa? Membuat statement keuangan itu sendiri. Ini ya jenis-jenis yang nanti yang harus dibikin ya. Iya, betul. Jenis-jenis laporan keuangan yang nanti seorang akuntan harus bisa. Oke. Kemudian nah, laporan keuangan awal periode. Nah, sehingga apa? Nanti akan muncul di periode berikutnya. Karena apa? Karena memang nantinya pada saat kita bicara di dalam standar akuntansi itu perusahaan itu berdiri untuk going concern, Pak. Untuk berjalan terus-menerus, sehingga perlu apa? Ada evaluasi, melihat kinerja ke depan mau buat apa. Lah ini ada laporan perusahaan di awal periode. Jadi laporan keuangan yang dibikin tadi itu merupakan laporan di awal periode berikutnya, Pak ya. Iya, nanti untuk gambaran tahun berjalan itu perusahaan mau apa, mau bagaimana. Lah itu ada di data-data laporan keuangan. Nah, terkait dengan laporan posisi keuangan nanti mungkin mahasiswa bisa baca nanti, Pak ya. Bisa baca di dalam bisa diunduh. Betul, karena itu memang cuma gambaran-gambaran saja, apa itu laba rugi, kemudian ada arus kas, kemudian di laporan posisi keuangan itu bentuknya kayak apa, itu sudah kami sediakan secara worksheet-nya, secara contoh sudah kami siapkan. Nah, ini contoh-contoh terkait nanti data-data keuangan. Lah, kenapa tuh perlu harus ada catatan? Nah, di sini karena apa? Setiap informasi itu dibutuhkan data pendukung. Nah, data pendukung yang mana harus dijanjikan di dalam statement itu sendiri. Iya, betul. Sehingga untuk membuat langkah, membuat keputusan berikutnya di tahun berjalan itu ada data pendukungnya. Kenapa harus ada catatan? Harus ada catatan ya, Pak ya? Iya, kalau nggak ada catatan lah gimana ya nanti? Bingung, nggak bisa ditelusuri transaksinya. Setiap akun pasti ada catatannya nanti yang menyertai. Nah, ini gambaran secara ringkas nantinya di dalam statement keuangan, sehingga nanti yang akan kita dalami per elemen. Nah, yang perlu kita dalami adalah per elemen. Nanti elemen-elemen yang akan didalami ya. Ya, khususnya yang ada di dalam posisi laporan keuangan atau sering disebut neraca. Jadi nanti mempelajari di sana. Ini pertemuan pertama masih gambaran besar ya, Pak ya. Gambaran besar bahwa tadi ada 3 sudut pandang ya, 3 sudut pandang akuntansi ini sebagai jasa ya, kegiatan jasa. Akuntansi juga termasuk sebagai sebuah bidang studi yang harus memang ada ilmunya, harus kita pelajari juga. Dan akuntansi juga sebagai kegiatannya, proses aktivitas bisnis. Betul. Nah, nanti hasil keluarannya adalah laporan keuangan, ada laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan keuangan. Nah, itu yang akan dipelajari nanti lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan pertama ini masih overview ya. Iya, masih mungkin membuka wacana dulu Mas. Seperti ini nantinya. Betul sekali. Oke, cukup untuk pertemuan pertama ini, Pak Is. Betul, Pak Alam. Nah, nanti kita akan masuk di pertemuan kedua, langsung masuk ke materi tentang mungkin apa Pak Is? Kita melihat standarnya dulu. Kita pelajari dulu tentang standar dasarnya, kerangka dasarnya, dari aturannya. Standar akuntansi itu sendiri. Gimana kita bisa bikin laporan kalau standarnya saya nggak tahu ya Pak Is? Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lagi boleh ngomong.